Nih. Oh iya, kalau ada ikan pasti mampet teman-teman ya. Jadi usahakan di situ ada dikasih saringan ya, di dekat sini nih. Kita kasih saringan di dekat sini ya. Nih ya. Dibendung di sekitar sini, dikasih saringan di sekitar sini nih. Kalau bisa saringannya jangan di dekat pipanya sini ya. Agak jauh gini biar nggak ganggu tekanannya teman-teman. Ya beneran ini memang. Ini turunannya bedanya setengah meter yang sekarang ini ya. Nah jadi semakin tinggi beda tingginya ini semakin akan bagus ya. Kalau beda tingginya sumber airnya ini 1 meter terhadap posisi pompa itu, naiknya di 10 meter teman-teman ya. Ya ini nyata teman-teman ya, pompa hidram ini memang nyata ya. Kalau pada palap itu ditutup dengan pipa yang lebih besar. Kalau terlalu tinggi tutup pipanya ke sini ini nggak bisa kerja dia. Ujung selang mana nih, keluaran apa masukkan nih? Iya, yang ini ada palapnya nih teman-teman nih. Palapnya ada 2 ya, minimal ada 2. Harus ada palap 2 nih teman-teman. Naiknya memang ke sini nih. Ini 3 meter teman-teman naiknya ya. Naiknya 3 meter teman-teman. Kalau untuk naik 20 meter berarti sumber airnya 2 meter tingginya ya. 2 meter diturunkan ke lokasi posisi pompa 2 meter ya. Jadi posisinya lebih tinggi 2 meter terhadap posisi pompa ini, tinggi sumber airnya. Kalau mau naik 20 meter ya. Gitu kan kawan ya. Jadi kalau teman-teman mau ini apa namanya, mau naikkan 20 meter berarti sumber airnya 2 meter ya minimal ya, 2 meter tingginya. Nah, baru bisa begini. Jadi kawan-kawan kalau memang mau bikin yang besar ya, kawan-kawan sebenarnya ada di dalam juga, di teman saya ini ada juga yang buat itu yang besar, dan besi itu bahan besi ada juga. Jadi kawan-kawan tinggal kontak aja nanti ya. Yang pakai botol ini gak dijual nih. Ini saya buat edukasi sebenarnya nih teman-teman ya. Jadi teman-teman buat edukasi, palapnya itu ada yang jual kecil begini, mau nggak ya teman-teman ya? Tapi dia kalau yang kecil gini tenaganya kecil teman-teman. Mana ya palapnya ya? Ini ya. Ada palapnya yang jualan kecil gini nih teman-teman. Kalau yang ini memang palapnya agak mahal teman-teman yang ini. Malah kalau beli ini nanti kuningan ini, beli ini dikit, ditambah dikit udah dapat ini 1 set lagi teman-teman. Ya ini sekitar 80% air terbuang di sini ya, buat tenaganya teman-teman. Buat tenaganya air naik sana tuh. Ya air yang terbuang ini buat tenaga air naik ya teman-teman ya. Klepnya bocor. Masih bisa sini, yang penting dia waktu bekerja nutup ya teman-teman ya. Ini kan kalau apa ya? Bocornya bocor gimana ya? Yang komentar gak kebaca semua tuh ya. Kalau dari torrent berarti banyak yang iya, jangan torrent teman-teman, jangan buat torrent ya, jangan buat naikkan ke torrent, jangan. Apalagi dari pump itu jangan, nanti banyak air yang kebuang. Ini nih, ini cocoknya buat air yang memang bebas di alam. Sumur gak bisa sumur ya, airnya bebas di alam, itu airnya bisa dibendung dulu. Ini saya kasih sumber airnya ya. Ini saya sepikan air naiknya. Jadi tinggi air naik ini bergantung pada air masuk ya.
Kalau air masuknya tingginya 1 meter, ini bisa di 10 meter nih. Kalau tinggi sumber air masuknya ini setengah meter, ini masuk naiknya bisa di 5 meter. Oke, kalau cara prosesnya belum ngerti ya. Oke, nanti saya akan berikan bocorannya ya teman-teman ya. Akan saya berikan bocorannya nanti. Sebentar lagi kita akan berikan bocorannya. Dibantu tap-tap air guys. Sampai berapa ya? Sampai 40.000 deh. 40.000 tap-tap air saya bongkar pompanya. Kita sekarang sama-sama belajar ya. Bantu tap-tap air yuk, 40.000 yuk. Bantu tap-tap air 40.000 yuk. Nanti kita copot pompanya, saya akan jelaskan teman-teman. Saya akan kasih ilmunya. 40.000 tap-tap layar yuk. 40.000 tap-tap layar. Dikit banget nih, sebentar lagi sudah 40.000 harusnya nih. Kalau jarak tempuh 100 meter, kalau jarak tempuh nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau di tempat air keluar, di bawah itu dikasih pipa. Hah? Iya, harus air mengalir ya bang ya. Harus air mengalir. Nih, dibantu tap-tap air 40.000 tap-tap layar kita buka. Saya jelasin dari awal deh. Saya jelasin dari awal. Dibantu tap-tap layar aja. Kalau saya minta gift nanti pada komplain, nggak ada yang pada nggak mau. Oke lah. Sekarang kita bantu tap-tap layar sampai 40.000 tap-tap layar. Kita buka. Saya akan jelaskan. Tolong diperhatikan nanti. Jadi teman-teman tahu. Kita buka, kita copot, nanti kita jelaskan dari awal, dari sumber air ke outputnya. Yuk, dibantu tap-tap air yuk. 1.300 masing-masing berapa lah ya, cukup deh. Masing-masing minimal 4 ya, atau 5 tap-tap air udah cukup tuh. 40.000 tap-tap air tuh. Oke, bentar lagi nih, tembus. Oke, 40.000 tap-tap air sesuai janji saya, kita buka tanpa banyak bicara. Oke ya, kita buka ininya dulu. Sebelum saya pasang, daripada tangan saya basah, kita lihat sumber airnya dulu teman-teman ya. Oke, kita buka. Ini sumber airnya kita lihat dulu dari sini ya. Nah, itu selang outputnya nih, selang keluarnya ini ya, selang hijau ini. Ini ada batu di sini, bukan apa-apa. Ini buat nahan dia biar nggak roboh tadi. Selangnya saya sepilkan dulu outputnya ya, satu persatu nih kita teman-teman ya. Nah, selangnya ini harus dinaikkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar ada tekanan balik ke pompanya ya. Nah, ini selangnya sekarang mati kan. Ini sekarang kita lihat air masuknya ya, dari awal nih. Air masuknya dari sini. Oke. Sumber airnya ini yang kita mau naikkan ke lokasi yang tinggi itu. Kita bendung dulu nih. Kita bendung dulu. Kemudian kita kasih pipa di dasar ya, biar kena udara. Turunkan ke lokasi yang lebih rendah. Turunkan ke lokasi yang lebih rendah. Nah, nanti ini panjangnya 8 meter, besarnya ini 1 in. Nggak harus sama dengan ini, kalau mau lebih besar lebih bagus, akan lebih naiknya lebih gede juga ya. Selang naiknya ini setengah in ya, pipa 1 in naiknya setengah in, jadi air naiknya itu setengah dari pipa masuk. Oke, tingginya ini setengah meter dari posisi pompa itu. Kalau lebih tinggi 1 meter misalkan, tingginya 1 meter itu bisa naik di 10 meter. Karena ini tingginya setengah meter, itu bisa naik di 5 meter. Kalau tinggi sumber airnya 2 meter, bisa naik di 20 meter. Oke ya, kita lanjut. Kita turunkan ke lokasi yang lebih rendah. Nah, dari sinilah kita akan belajar nih. Kita akan sama-sama belajar bagaimana dia bisa bekerja. Oke. Kita akan kita akan sama-sama belajar ya. Nih. Ini sumber air tadi yang saya sudah jelaskan ya, dari ketinggian minimal setengah meter tadi. Ini kalau kita angkat begini, nah, tuh lama-lama mati ya. Lama-lama mati ya. Ini biar teman-teman tambah percaya nih. Tuh. Mati ya. Oke. Kita semua akan terbuka di sini. Nah, pompanya ini terdiri dari 3 komponen utama ya. Ya, ini terdiri dari 3 komponen utama. Komponen paling utama itu ini nih. Ini nggak ada dijual di pasaran ya. Valve yang posisinya itu terbuka di awal, bisa tertutup kalau kena air, dan bisa kembali lagi kalau kena gas ini nih. Sama dengan valve yang pakai kuningan ini nih.
Ini posisinya kalau di posisi panahnya terbalik ke bawah gini, ini akan terbuka di awal, bisa ketutup kalau kena air, dan bisa kembali. Kembalinya dia karena beratnya katupnya. Kalau kembalinya si katup ini, karena ada pegasnya, ya. Si katupnya ini enteng, tapi pegasnya ini yang bikin dia kembali lagi, balik lagi gini. Nah, paham ya? Jadi yang paling bagus mana? Yang paling bagus itu yang ada spring yang ini sebenarnya. Bisa di-adjust atau bisa diatur. Karena sumber air ini nggak mesti sama di tempat semua tempat ya, karena di beda tempat akan beda sumber airnya ini tekanannya. Jadi kalau ada yang bisa di-adjust ini lebih bagus, akan menyesuaikan sumber air. Oke, komponen kedua ini ada valve. Valve ini yang akan menjebak air. Menjebak itu dalam tanda kutip ya, airnya itu akan diteruskan pakai valve ini nih. Panahnya makanya harus pasang menghadap ke atas. Airnya itu akan masuk ke sini, kedorong, akan masuk ke dalam, dan kalau kembali lagi ketutup ya, kejebak di dalam sini nih. Nah makanya airnya itu akan naik ke sini, kejebak ke dalam sini nih ya. Nah sumber airnya ini kalau kita masukin gini, nah ini kalau masuk begini otomatis air kan ke sini nih ya, ke sini. Nah kalau ini kita tutup gini, dia akan melawan tuh. Inilah yang terjadi saat dia memompa air, teman-teman. Inilah yang terjadi saat dia memompa air. Terus-terusan dia memompa begini. Ya, karena ada tendangan-tendangan inilah. Water hammer namanya ya. Nah, kita tambahkan lagi komponen ketiga, tabung namanya. Ini isinya kosong kayak mau sulap jadinya. Ini isinya udara aja, teman-teman ya. Udara, dan ini outputnya setengah dari air masuk tadi. Kenapa setengah? Karena sebagian nanti air keluar lewat sini nih. Tuh. Keluar lewat sini nih. Nah ini tabung ini nanti udara dipasang sini nih. Nah ini nanti akan bantu neken air ya. Kalau airnya sudah kejebak di sini, otomatis airnya keluar ke sini nih. Nah ini kalau saya tutup begini, dia akan melawan tuh. Tuh, ini akan neken terus di sini nih. Nah makanya kalau kita, waduh cara buatnya nggak bisa sepil ya. Ini buatan temen sih, bukan buatan saya, teman-teman ya. Kalau yang sepil, cara bikinnya pakai yang kuningan. Ada di profil saya. Di profil saya yang bikin pakai kuningan sudah ada. Oke, kemudian outputnya ini, makanya kita pasang selang dinaikkan ke atas itu tujuannya agar ada tekanan balik ya. Kalau nggak ada selang naik ke atas, dia nggak bisa kerja otomatis. Waduh, ini apa namanya, batunya bergeser. Nah kalau sudah ada selang naik ke atas, dia otomatis ada tekanan balik ke pompanya, teman-teman ya. Kalau ada tekanan balik, maka yang terjadi adalah selalu akan memompa ke selang ini nih. Kita akan sama-sama lihat, kita akan sama-sama tunggu ya ke selang ini outputnya bagaimana dia pelan-pelan akan, nah tuh naik dia, teman-teman. Kenapa kecil? Ya inilah hasil dari tanpa listrik, teman-teman ya. Tanpa listrik ini 24 jam mengalir tanpa listrik, tanpa BBM ya. Konsepnya teman-teman bisa pelajari, ada di profil saya. Videonya lengkap dengan cara kerjanya, dengan kalau yang ada yang dijual secara satu set ada di etalase ya, di keranjang kiri bawah. Keranjang kiri bawah kalau mau lihat yang sudah jadi satu set. Kalau mau belajar ada di situ, di profil. Di profil kalau mau belajar situ lengkap. Kalau tekanannya kurang dari setengah meter masih bisa, tapi naiknya mungkin lebih pendek ya. Lebih pendek naiknya. Oke ya, ini nah naiknya seberapa meter ini? Naiknya itu bergantung air masuknya. Ini air masuknya ini setengah meter tingginya terhadap posisi pompanya. Ya, setengah meter terhadap posisi pompanya. Sehingga dapatnya tenaganya itu naiknya bisa di 5 meter. Ya, ini bisa naik di 5 meter. Nah, kalau air masuknya 1 meter tingginya terhadap posisi pompa ini bisa naik di 10 meter, teman-teman. Di 10 meter. Nah, kalau air sumur nggak bisa, teman-teman ya. Kalau sungai, asalkan sumber airnya itu bisa dialirkan pakai pipa begini. Ya, kalau air pipa gini bisa, teman-teman ya. Pokoknya pompanya itu harus dapat air masukan dari pipa ini yang dari terjunan tinggi gitu ya. Maksudnya tinggi, posisi pompanya itu harus lebih rendah, minimal setengah meter dari sumber air gitu.
Kalau jaraknya nggak jadi masalah ya. Kalau jarak itu bisa kita atasi dengan cara begini. Di situ kalau sudah naik ke lokasi yang tinggi, kita kasih tampungan di situ. Udah dari tampungan itu kita alirkan ke lokasi yang jauh pun tetap ngalir airnya kan. Namanya sudah ada di ketinggian ya. Satu slide nggak termasuk selang ya. Aduh, salah ya. Nggak ada selangnya teman-teman ya. Itu pompanya aja. Satu set itu tanpa selang, tanpa pipa ya. Kalau jarak dari sumber air 15 meter bisakah? Jarak dari sumber air. Jaraknya nggak masalah Om. Yang penting tinggi sumber airnya itu minimal setengah meter aja dari posisi pompa nih. Satu set sama sawahnya. Bang kuliah. Bang kuliah dari tadi ada Bang. Bang kuliah dari tadi apa barusan masuk?